Kamu ingat saya pernah membicarakan tentang minoritas Serbia di Kroasia, yang jumlahnya sekitar 11 atau 12%. Wilayah itu di Kroasia disebut Krajina, dan bagian utara Bosnia juga disebut Bosanska Krajina. Krajina berarti perbatasan dalam bahasa Slavia. Jadi jika kamu memikirkan Ukraina, itu adalah kata yang sama. Dalam kasus Kroasia dan Bosnia, itu adalah perbatasan militer antara Kekaisaran Austro-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Orang-orang Serbia diwajibkan menjadi militer untuk membela Eropa dari serangan Ottoman. Mengenai netralitas Yugoslavia, orang-orang yang saya dukung dan menganalisis kasus Ukraina, bahwa tempat-tempat ini secara geopolitik harus netral. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan saya sudah cukup lama bergulat dengan pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik membahas perang Yugoslavia. Akhirnya saya memutuskan untuk bertanya kepada seseorang yang bukan berasal dari wilayah tersebut, tetapi telah mempelajarinya selama puluhan tahun. Hari ini, saya berbicara dengan Prof. Susan L. Woodward, seorang profesor ilmu politik di City University of New York. Profesor Woodward adalah penulis buku Balkan Tragedy, Chaos and Dissolution After the Cold War, dan juga karya terbarunya, The Ideology of Failed States, Why Intervention Fails. Hari ini, kita ingin membahas apa yang terjadi pada tahun 1990-an dan warisan dari Perang Balkan. Profesor Woodward, selamat datang. Professor Woodward, welcome. Selamat datang di Waiting in Between. My morning, your evening. Thank you very much for... Pagi di tempat saya, sore di tempat Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Anda telah menulis selama bertahun-tahun tentang Balkan, tentang bagaimana Yugoslavia runtuh. Salah satu hal yang selalu ingin saya diskusikan adalah proses ini. Yugoslavia adalah negara yang berfungsi setelah Perang Dunia Kedua di bawah diktator jangka panjangnya, Josip Broz Tito. Lalu, Tito meninggal. Dan Yugoslavia saat itu sangat terintegrasi dengan dunia internasional. Negara itu non-blok, memiliki teman di semua pihak. Pemakaman Tito, faktanya, dihadiri oleh sebagian besar kepala negara dan pemimpin saat itu. Saya kira tahun 1982. Lalu terjadi perpecahan ini, tepat ketika Perang Dingin berakhir, atau setelah berakhirnya Perang Dingin. Sebuah perpecahan yang sangat brutal. Menurut penelitian Anda, apa saja faktor internal dan eksternal yang menyebabkan hal ini? To your research that led to this. Oh my goodness, do you know how major a question that is? There's I no know. way. Ya ampun, tahukah kamu betapa besarnya pertanyaan itu? Tidak mungkin bisa dijawab begitu saja. Apakah kamu ingin mulai dengan pertanyaan yang lebih spesifik? Ini menarik. Kamu tadi bertanya sebelum kita mulai, kalau tidak salah kamu bilang coba saya ingat, mengapa semuanya runtuh setelah kematian Tito? Dan sekarang kamu mengungkapkannya dengan lebih baik, bahwa sebenarnya Yugoslavia tidak runtuh sampai akhir Perang Dingin. Tapi saya juga menekankan bahwa Tito meninggal pada tahun 1980 dan Yugoslavia adalah ketika Slovenia dan Kroasia, unit federal Yugoslavia mendeklarasikan kemerdekaan. Dan itu bergerak menuju akhir tahun 1989, tetapi baru terjadi pada Juni 1990. Jadi Anda bisa melihat tiba-tiba saja itu sudah 10 tahun. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi dalam 10 tahun itu? Dan sama pentingnya, saya kira yang Anda maksud adalah apa peran akhir Perang Dingin. Jadi saya rasa saya harus mulai dengan mengatakan bahwa saya melakukan analisis ekonomi politik. Bagi saya, yang benar-benar krusial tentang tahun 1980-an adalah bahwa dekade itu dimulai pada tahun 1979 dengan apa yang kita sebut krisis utang global. Yugoslavia sebenarnya adalah percobaan bagi dana moneter internasional untuk apa yang kemudian disebut Perjanjian Stabilisasi Stanby. Ini adalah perjanjian 3 tahun, dan inilah yang sekarang kita sebut kebijakan pengetatan anggaran untuk membayar utang. Dan alasan saya Yugoslavia adalah sebuah eksperimen adalah karena mereka mulai menerapkan kebijakan-kebijakan ini di banyak tempat lain, tapi pertama kali diterapkan di Yugoslavia. Jadi
selama tahun 1980-an, Yugoslavia harus menerapkan kebijakan untuk membayar utang. Dan ada konteks sistem politik. Jadi katakanlah itu bagian dari cerita internal. Saya bisa melompat ke tahun 1989 ketika hubungan yang sangat istimewa antara Amerika Serikat dengan Yugoslavia dan Yugoslavia dengan Amerika Serikat, yang bisa saya jelaskan, berakhir karena orang Amerika berkata, oh, kalian tidak penting lagi bagi kami, karena peran kalian dalam menjaga keamanan sayap selatan NATO sudah tidak penting lagi, karena itu akan segera berakhir. Doesn't matter anymore because that's ending. And so the kind of special support, including Jadi, dukungan khusus termasuk dukungan finansial yang diberikan Amerika Serikat kepada Yugoslavia yang sudah dimulai sejak tahun 1949 berakhir. Dan itu memiliki dampak psikologis menurut saya. Namun yang paling penting, itu hampir menjadi akhir dari masa-masa kesulitan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Jadi, mari kita beralih ke urusan domestik dan mengatakan bahwa Yugoslavia berulang kali semakin terdesentralisasi sebagai sistem politik, sehingga pada akhir tahun 70-an pun para pemimpin Republik Federal mereka seperti negara di Amerika Serikat, para pemimpin, dan izinkan saya menyela sejenak untuk mengatakan bahwa sistem federal yang dibentuk setelah Perang Dunia II didasarkan pada hak penentuan nasib sendiri secara nasional bagi semua bangsa yang menyatukan bagian-bagian dari berbagai kekaisaran ke dalam sebuah sistem federal. Dan yang kedua, pengambilan keputusan di tingkat pusat dilakukan berdasarkan konsensus. Jadi, kombinasi antara desentralisasi, di mana sebagian besar kebijakan dibuat oleh masyarakat di Republik Federal, dan konsensus di antara mereka di tingkat pusat, membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat lambat, sangat sulit, dan kemudian dalam konteks tahun 80-an menjadi cukup memberatkan. Sangat, cukup. Saya tidak akan mengatakan begitu. Baiklah, saya hanya akan mengatakan sangat sulit, karena ketimpangan antar wilayah, mulai dari yang terkaya di barat laut di Slovenia, hingga yang termiskin di Bosnia dan Herzegovina serta di Makedonia, menciptakan konflik besar terkait apa yang kita sebut kebijakan pajak. Artinya, khususnya orang Slovenia sangat marah karena harus membayar begitu banyak pajak melalui pemerintah federal untuk mendukung kebijakan pembangunan redistributif bagi tetangga mereka yang lebih miskin. Jadi, saya bisa membayangkan banyak skenario, tetapi Anda bisa melihat di tingkat internasional ada ketergantungan Yugoslavia pada bantuan dan pinjaman internasional serta dukungan ekonomi Amerika di satu sisi, keputusan-keputusan yang semakin sulit terkait redistribusi dan perpajakan di dalam negeri. Dalam sistem politik, dalam konteks sistem politik di mana semua pihak harus setuju sebelum bisa membuat kebijakan apapun, yang seiring waktu mengarah pada keputusan Slovenia dan Kroasia untuk keluar. Jadi expert reduksi bahwa Yugoslavia mengalami kebuntuan internal, dan hal itu menyebabkan munculnya keluhan-keluhan yang tidak ditangani secara politik, yang kemudian berujung pada deklarasi kemerdekaan Slovenia dan kemudian Kroasia. Ya, saya tidak akan sejauh itu. Saya tidak akan mengatakan situasinya benar-benar buntu. Saya ingin mengatakan bahwa pengambilan keputusan memakan waktu lama. Orang-orang sering tidak setuju. Jadi, pada akhirnya hampir terjadi krisis konstitusional tentang jenis keputusan apa yang bisa diambil. Dan kedua, saya sangat berhati-hati untuk tidak menggunakan kata keluhan, karena keluhan itulah inti dari demokrasi. Dan meskipun itu adalah sistem satu partai, proses pengambilan keputusannya jauh lebih demokratis, yang kami sebut sistem manajemen mandiri pekerja, yang bisa saya jelaskan jika Anda mau. Tapi dalam hal pengambilan keputusan itu benar-benar sangat demokratis. Artinya Anda harus mencapai konsensus, bukan? Jadi selalu akan ada perbedaan pendapat mengenai kebijakan federal, kebijakan di pusat, dan ya tentu saja benar bahwa ketika kebijakan penghematan membuat hidup sangat sulit bagi masyarakat, pengangguran misalnya tinggi. Inflasi sangat tinggi. Pengangguran yang menurut saya paling penting karena selalu ada,
mulai menimpa kelas menengah dan kelas administratif. Jadi anggota partai dan para pemimpin partai, anak-anak mereka tidak punya pekerjaan. Selain itu, barang-barang konsumsi juga terdampak karena kebijakan penghematan dari IMF membatasi apa yang bisa diimpor. Dan produksi dalam negeri sangat bergantung pada barang-barang antara untuk produksi lokal, sehingga barang seperti sabun cuci tidak bisa lagi diproduksi karena bahan kimia yang biasanya diimpor. Jadi kondisi material masyarakat benar-benar semakin memburuk. Jadi jika menggunakan istilah umum seperti keluhan, itu bisa saja disalahartikan. Dan argumen yang sering dikemukakan bahwa ini soal kebencian etnis, keluhan etnis saya sama sekali tidak setuju. Which I disagree with entirely. Thank you very much for setting that one straight. Terima kasih banyak telah meluruskan hal itu. Seorang teman baik saya dari Kosovo, seorang Serbia dari Kosovo, pernah mengatakan begini, lihat, alasan mengapa ini menjadi begitu berdarah adalah karena komunitas-komunitas ini tidak hanya hidup berdampingan, mereka benar-benar bertetangga. Dan itu berjalan selama ratusan tahun, sampai akhirnya tidak lagi berjalan. Jadi pertanyaannya, mengapa itu berhenti berjalan? Lalu muncul kebencian etnis dan mulai berbalik melawan hal itu. Mematuhi dari Bresa, saya tidak tahu tentang hal ini. Jadi, IMF dan Utang Luar Negeri dalam kasus Yugoslavia, dan tarik dengan Yugoslavia, denominasi dolar AS. Tentu saja. Dan untuk menyela Anda, pada saat itu, di tahun 1979, bukan hanya ada krisis utang, itu karena Volcker menaikkan suku bunga Federal Reserve di Amerika Serikat hingga sekitar 28%. Dan semua orang memegang dolar Anda tahu sistemnya, jadi saya tidak akan lanjut. Jadi itulah sebenarnya yang terutama menyebabkan krisis utang. Dan itu sangat sulit bagi Yugoslavia. Jadi saya ingin kembali ke topik sebelumnya. Jadi apakah runtuhnya pengaruh Soviet juga ada hubungannya dengan hal itu? Karena saya juga ingat Anda pernah membicarakan soal barang-barang antara. Ketika saya berada di Herzegovina 2 tahun lalu, saya berada di gudang seorang pria berusia 80 tahun, kakek dari teman saya. Dan saya melihat di gudang itu ada mobil Zastava, yang tentu saja merupakan versi berlisensi dari model Fiat. Di sisi lain, ada truk traktor, mesin besar yang diimpor dari Belarus, karena itu yang paling kokoh. Yugoslavia dulu bisa mengakses kedua sisi Perang Dingin. Apakah berakhirnya hal itu dan runtuhnya pengaruh Soviet juga ada kaitannya dengan kesulitan ekonomi yang kemudian terjadi? Saya rasa tidak begitu. Maksud saya, pertama-tama, mari kita katakan bukan 2 pihak, tapi 3 pihak. Karena seperti yang sudah Anda sebutkan, Yugoslavia adalah anggota pendiri gerakan non-blok. Dan jadi, saya ingin menekankan salah satu hal yang akan saya katakan tentang Tito nanti adalah bahwa hal yang benar-benar penting tentang Tito adalah caranya mengelola posisi internasional Yugoslavia. Salah satu bagiannya adalah keseimbangan di antara 3 lingkup, baik secara ekonomi maupun politik. Dan solidaritas bagian dari keseimbangan itu adalah tepatnya dalam perdagangan. Mereka memiliki pengaturan dengan timur, barat, dunia ketiga, the block, non-block, dan mereka bisa memanfaatkan secara terbaik saat yang melakukannya. Tapi kemudian, dan izinkan saya juga menambahkan, hanya untuk memberikan sedikit gambaran, jika Anda memiliki paspor Yugoslavia, Anda bisa bepergian bebas tanpa visa ke lebih banyak negara di dunia dibandingkan siapapun. Itu adalah bagian dari posisi internasional yang berhasil dinegosiasikan dan dibangun oleh Tito. Tapi kembali ke Uni Soviet, tidak. Menurut saya itu terjadi secara bersamaan. Saya pikir apa yang diperkenalkan Gorbachev mulai sekitar tahun 1985 terkait Eropa Timur memang memengaruhi Eropa Timur, tapi tidak terlalu berdampak pada Yugoslavia. Kecuali mungkin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika Anda membicarakan akhir Perang Dingin, bagaimana kebijakan Amerika berubah dan Yugoslavia tidak lagi berada dalam posisi khusus dengan AS. Jadi saya kira dalam hal ini itu bukan langsung dari akhir kasus Soviet, tetapi secara tidak langsung melalui kebijakan Amerika. Bisakah Anda membahas sedikit lebih banyak tentang kebijakan Amerika?
Jadi di satu sisi, kita memiliki kebijakan ekonomi. Sebagian di antaranya terkait dengan kebijakan IMF misalnya. Kebijakan-kebijakan tersebut memang dirancang sebagai kebijakan pengetatan anggaran. Kenaikan suku bunga federal oleh Volcker. Yang satu itu jelas terinspirasi oleh kepentingan domestik, dengan sedikit perhatian terhadap apa yang terjadi di luar negeri. Tapi, kebijakan apa lagi? Tap dan Memphis kebijakan NATO, Eurotooth berperan. That you see having had a role to play. Well, in 1948, June, Nah, pada Juni 1948, Stalin dan Blok Timur memilih untuk mengecualikan, mengusir Yugoslavia dari Blok Timur. Ada banyak perdebatan tentang apa penyebab sebenarnya. Bagi saya, kebijakan luar negeri Tito di Yunani, Albania, dan Bulgaria adalah yang paling penting. Tapi ada juga perselisihan tentang kebijakan pertanian. Dan apapun penyebabnya, mereka kehilangan semua pasar itu. Semua dukungan itu baik secara politik maupun ekonomi. Saya bisa menjelaskan dan panjang bahan dan apa yang terjadi. Tapi pada Januari tahun dan pemerintah memutuskan bahwa mereka yang tidak mungkin mendapatkan peluang besar untuk manfaatkan yang menentang Uni Soviet. Mereka yang kebijakannya itu mendaik Tito tak bersahan. was the policy called keeping Tito afloat. For the whole year of 1949, Sepanjang tahun 1949, kebijakan ini perlahan namun pasti terus berjalan, dengan Amerika membujuk negara-negara di Eropa Barat, Belgia, Belanda, Inggris, untuk mulai berdagang dengan Yugoslavia. Coba bayangkan, itu tidak lama setelah Perang Dunia II. Berdagang dengan Yugoslavia berarti membantu mereka, memberikan pinjaman dan sebagainya. Amerika sendiri belum akan berdagang, tetapi mereka akan membujuk mitra-mitra mereka. Pada akhir tahun 1948, mereka pernah berusaha Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk mulai menginginkan Yugoslavia meminjam mereka. Sejak saat itu, peran pinjaman Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah jadi sangat penting untuk memperluan Yugoslavia. Dan ini adalah contoh yang sangat baik dari sebuah ekonomi di mana, seperti yang dikatakan semua orang, masyarakat benar-benar hidup melebihi kemampuan mereka dengan berutang. Lalu, sebagai bagian dari kebijakan Amerika ini, selain komponen ekonominya, ada juga aspek militer. Sejujurnya, saya belum meluangkan waktu akhir-akhir ini untuk memikirkan atau mempelajari bagaimana jalannya negosiasi tersebut. Namun, hasilnya ada militer Yugoslavia, dan saya akan mengatakan sesuatu tentang itu, akan mempertahankan sayap selatan NATO. NATO memiliki sayap selatan, dan idenya adalah jika ikut campur di Eropa Barat, mereka akan melewati Yugoslavia menuju Italia. Sayap utaranya akan melewati Polandia, yang saat ini sedang kita hadapi dengan Ukraina. Jadi, ini berarti salah satu hal yang harus dilakukan Yugoslavia adalah berkomitmen untuk memiliki angkatan bersenjata federal yang sangat canggih yang akan siap membela negara dari serangan internal, tetapi juga melindungi sayap NATO. Secara militer, Yugoslavia dengan sistem desentralisasi ini juga memiliki pasukan pertahanan teritorial yang bersifat lokal. Kita tidak perlu membahas itu sekarang, tetapi ini adalah bentuk pertukaran dalam hal mendukung NATO dan mendapatkan bantuan dari AS. Tapi Anda juga tadi bertanya tentang peran NATO di kemudian hari, itu yang Anda maksud. Ya, seperti dalam prosesnya. Apakah NATO memiliki peran katakanlah, selain tentu saja pengesahan Serbia pada tahun 1999, tetapi juga sebelum itu? Tidak sampai perang dimulai. Bahkan dalam kasus Kroasia pun tidak. Jadi setelah perang dimulai di Bosnia-Herzegovina, barulah NATO dikerahkan. NATO memiliki beberapa kebijakan, tetapi dikerahkan untuk mendukung si kemanusiaan oleh PBB, di mana pasukan perlindungan PBB kurang berhasil, dan mendukung dalam berbagai cara termasuk akhirnya zona larangan terbang dan sanksi di Laut Adriatik. Namun, bisa dikatakan bahwa itu hanya untuk mendukung misi kemanusiaan dan negosiasi internasional yang sedang berlangsung, yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mengakhiri perang di Bosnia-Herzegovina.
Memang benar bahwa setelah Amerika memutuskan pada bulan Juni atau Juli 1995 di bawah Presiden Clinton untuk terlibat dalam upaya mengakhiri perang yang telah mereka coba negosiasikan selama 4 tahun. Mereka kemudian memutuskan bersama seorang pria bernama Holbrooke, Richard Holbrooke, untuk mengancam Serbia Bosnia dengan pengeboman jika mereka tidak mau bernegosiasi. Sekarang, masalahnya adalah, saya tidak bilang tentu saja, tapi bagi saya itu sudah jelas, Serbia Bosnia sebenarnya sudah bernegosiasi sejak awal. Masalahnya adalah bagaimana meyakinkan Muslim Bosnia atau Bosniak untuk mau duduk di meja perundingan. Jadi, ancaman pengeboman dari NATO itu sebenarnya adalah hadiah agar mereka mau berunding. Tapi hal itu kemudian memang berujung pada pengeboman NATO pada tahun 1995. Dan kemudian penggunaan kekuatan NATO untuk membom Serbia demi mengakhiri perang Kosovo adalah hal yang terpisah dari perang Bosnia. Namun penggunaan kekuatan udara ini yang oleh Amerika disebut diplomasi koersif, yang sebenarnya saya punya banyak argumen menentangnya. Saya tidak berpikir efektif. Bully satu-satunya peran NATO. Sementara peringkat bangsa-bangsa di Eropa memiliki peran hidup. Bisa. Maaf, sekarang saya punya 2 hal yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin biarkan saya kembali dulu. Karena apa yang Anda katakan tentang peran Yugoslavia untuk NATO selama Perang Dingin sebagai penjaga sayap selatan sangat menarik. Karena itu paralel dengan apa yang menjadi tanggung jawab Finlandia untuk Uni Soviet. Finlandia memainkan peran itu. Dan kedua negara ini netral dalam satu atau lain cara. Maksud saya, sejak enam hal pemreks bergujangga, desnaus hensel gemangs idrilling extraprik, lebih mamats. For one side militarily in a sense. Yes. Ya, pertimbangan Yugoslavia menganggap diri netral. Ini sangat menarik. Oke, mari kita kembali ke peran Uni Eropa dan orang Eropa. Tahu sebaliknya kita sering terlibat dalam pecahan Yugoslavia. Apa nilai Anda di sana? Or their role in the breakup of Yugoslavia. What is your assessment there? Essential. Penting. Salah satu masalah dengan Uni Eropa adalah ketika Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan dan keluar pada Juni 1991. Sekarang saya harus berpikir, kita 6 bulan sebelum apa yang disebut perjanjian Maastricht. Jadi saat itu masih disebut Komunitas Eropa, belum menjadi Uni Eropa. Dan ini adalah masa ketika Anda membutuhkan bantuan diplomatik untuk mencegah perang di Yugoslavia akibat perpecahan tersebut, sementara orang-orang Eropa sendiri sedang sibuk dengan perubahan identitas mereka sendiri, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian-perjanjian pada Desember tahun itu. Namun, pada bulan Juni dan Juli, tepat setelah Slovenia dan Kroasia, saya menyebut mereka berdasarkan nama republiknya, dan sekarang mereka adalah negara yang sebenarnya, mendeklarasikan kemerdekaan, orang-orang Eropa memutuskan untuk segera turun tangan dan melihat apakah mereka bisa menegosiasikannya. Jadi mereka menjadi sangat terlibat secara diplomatis melalui hal itu. Itu tidak berhasil, tapi itu cerita lain. Lalu saya rasa saya harus melanjutkan dalam hal pertempuran yang sebenarnya di Bosnia, bukan di Kroasia. Uni Eropa bersama dengan PBB mencoba membantu menegosiasikan akhir konflik selama waktu yang lama dan telah mengerahkan Inggris dan Prancis mengerahkan banyak anggota pasukan perlindungan PBB ini. Dan sebuah negosiasi di awal sekali menciptakan sesuatu yang disebut pengamat militer Uni Eropa, EUMM. Mereka ini sebagian besar, saya kira, mungkin pensiunan perwira militer atau orang intelijen dari negara-negara Uni Eropa yang berada di lapangan untuk menulis laporan dan mengirimkannya kembali ke Brussels. Dan secara internal, di dalam sistem satu partai yang seperti Anda katakan, jauh lebih demokratis daripada yang biasanya diharapkan dari negara komunis resmi, ada para pemimpin kuat. Tentu saja, pemimpin yang paling terkenal atau bahkan terkenal buruk adalah Tuan Milosevic di pihak Serbia. Tetapi di pihak Kroasia juga ada tokoh-tokoh
Orang-orang yang hingga kini masih diperdebatkan, seperti Tuan Tudjman. Bagaimana penilaian Anda terhadap peran para pemimpin kuat ini di semua pihak yang berbeda? Salah satu narasi, terutama untuk orang Kroasia, adalah bahwa Tuan Tudjman adalah pembebas bagi bangsa Kroasia. Di sisi lain, ada masalah besar terkait kejahatan perang, tidak hanya selama perang, tetapi juga di luar itu. Bisakah Anda menilai perannya dalam proses perpecahan tersebut? Franjo Tudjman pernah menjadi jenderal di Angkatan Bersenjata Yugoslavia. Kemudian, ia menjadi seorang nasionalis, bekerja sangat keras bersama banyak emigran Kroasia, terutama di Amerika Serikat, tetapi juga di Australia, untuk membuat Kroasia merdeka. Jadi hal ini bahkan sudah terjadi sebelum orang-orang Slovenia mengatakannya. Karena menurut saya, orang-orang Slovenia, sejak awal berdirinya Yugoslavia setelah Perang Dunia II, melalui sistem federal di bawah Wakil Presiden Edvard Kardelj, sudah memiliki rencana sejak tahun 1920-an untuk menggunakan Yugoslavia sebagai batu loncatan menuju kemerdekaan pada akhirnya. Namun mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka juga sangat mendukung Yugoslavia itu, karena alasan itu saya pikir ingin melakukannya secara damai. Jadi perselisihan mereka dengan pemerintah federal yang dimulai pada pertengahan tahun 1980-an secara perlahan namun pasti mulai membongkar negara tersebut. Sementara Tudjman di Kroasia melakukannya atas dasar nasionalis dan sangat berhaluan kanan dalam hal milisi dan saya tidak tahu. Pandangan saya sendiri adalah mungkin saya akan katakan teman-teman saya di Slovenia sangat marah kepada Tudjman karena membajak strategi mereka. Begitu Kroasia atau Tudjman mencoba menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan ini dan mendeklarasikannya pada saat orang-orang tahu bahwa 11% dari populasi di Kroasia adalah etnis dan berkewarganegaraan Serbia. Ini akan menjadi masalah yang harus dinegosiasikan. Orang-orang Slovenia benar-benar cukup kesal dengan hal ini dan saya sendiri juga merasakannya. Saya tidak mengatakan apakah saya mendukung apa yang dilakukan Slovenia, tetapi memang benar bahwa nasionalisme sayap kanan dan banyak kekerasan, saya sedang mencoba memikirkan istilah yang tepat, berasal dari Kroasia. Sekarang, Tudjman juga sedang bernegosiasi dengan Milosevic yang setara dengan Presiden Serbia, Republik Serbia, bahwa jika Kroasia menang, mereka bisa merundingkan batas-batas negara baru. Dan Milosevic berada dalam posisi, saya tidak begitu yakin apakah dia benar-benar mempercayainya, tetapi menurut pandangan saya sendiri, terlepas dari apakah orang menyukai taktiknya atau tidak, dia memang ingin menjaga Yugoslavia tetap bersatu, lalu dipaksa oleh keadaan untuk berkata, setidaknya kita akan menjaga orang-orang Serbia tetap bersatu. Dan itu berarti mendukung orang Serbia di Kroasia dan orang Serbia di Bosnia. Jadi, ada masa-masa sebelumnya, 2 tahun sebelum perang, ketika Tudjman dan Milosevic bernegosiasi tentang perbatasan. Dan mungkin sebagian dari masalah yang banyak dari kami hadapi saat itu adalah cara Tudjman memutuskan bahwa semua wilayah di bagian barat Bosnia, tempat tinggal orang Kroasia Bosnia, seharusnya menjadi milik Kroasia. Jadi dia ingin memecah Bosnia-Herzegovina. Sementara Milosevic mendukung perjuangan orang Serbia Bosnia untuk apa yang mereka inginkan di dalam negara yang akan menjadi Bosnia, pada saat itu dia tidak melakukan sesuatu yang secara langsung akan memecah Bosnia-Herzegovina. Bisa dikatakan bahwa dalam arti tertentu, dia hanya bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang bukan memiliki strategi. Sedangkan Tudjman memang memiliki strategi. Terima kasih atas itu. Bagaimana penilaian Anda tentang dua negara yang kita miliki sekarang, de jure dan de facto, bukan? Bosnia-Herzegovina di satu sisi dan Kosovo di sisi lain. Dan Kosovo tentu saja masih diperdebatkan. Bosnia-Herzegovina tidak, setidaknya dalam hal hukum internasional, bukan? Tapi ketika saya berada di sana, saya merasakan bahwa satu-satunya hal yang disepakati oleh 3 etnis utama di sana adalah bahwa mereka sebenarnya tidak ingin bersatu. Dan itu sangat menyedihkan. Yang membuat mereka tetap bersama saat ini
adalah konsensus Uni Eropa bahwa mereka tetap bersatu. Bagaimana menurut Anda? Dan juga bagaimana pertanyaan mengenai Kosovo? How do you see it, and also the Kosovo question? Yeah. I mean, it's both the European Union and the United States. Ini adalah gabungan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, karena dalam banyak hal Amerika Serikat lebih terlibat, seringkali ikut campur dengan perubahan dan usulan diplomatik setiap beberapa tahun untuk menjaga agar Bosnia-Herzegovina tetap bersatu. Uni Eropa kemudian diberi tugas untuk melaksanakan semua ini oleh Amerika. Jadi saya akan lebih menyalahkan AS. Saat ini keadaannya tidak terlalu baik. Saya sendiri tidak begitu. Maksud saya, negosiasi yang dipimpin Richard Holbrooke dalam perjanjian Dayton untuk mengakhiri perang dan dengan menerima bahwa Bosnia akan tetap, ketiga bagiannya akan tetap bersatu termasuk Serbia Bosnia, menciptakan sistem yang sangat terdesentralisasi yang lagi-lagi memiliki masalah Firakada pada 1990-an. Tapi itu juga bahwa Bosnia dan Herzegovina antar Republik Serbia, karena adanya Republik Serbia di Thir dan Federasi Kroasia dan Bosniak. Jadi orang Kroasia, meskipun sekarang mereka hanya sekitar 7%, dan mereka sekitar 15% dari populasi ketika perang berakhir, jadi jumlahnya sangat kecil, mereka masih merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian mereka, seperti sebuah republik di dalam Bosnia dan Herzegovina. Maka dari itu, sesekali muncul masalah di mana orang Kroasia, Bosnia mengatakan, tapi kami ingin keluar. Hal ini menambah sedikit komplikasi terhadap apa yang bisa dikatakan sebagai desakan dari Muslim Bosnia, yaitu orang Bosniak untuk menjaga Bosnia tetap bersatu. Mereka adalah mayoritas dan karena itu merasa seharusnya memiliki lebih banyak kekuasaan, sementara orang Serbia Bosnia menginginkan sistem yang sangat terdesentralisasi, seperti yang diciptakan oleh perjanjian Dayton. Setiap kali Amerika mendukung orang Bosniak untuk memperkuat pemerintah pusat Bosnia, Serbia Bosnia bereaksi. Jadi situasinya terus berulang-ulang. Saat ini situasinya memang tidak terlalu baik, yang membuat semuanya tetap bertahan katanya. Dan saya tidak tahu apakah saya setuju dengan hal ini karena sulit untuk dibuktikan, adalah apa yang disebut sebagai kekuatan over the horizon dari NATO dan Uni Eropa. Jika pertempuran dimulai lagi, ada komitmen dari pihak NATO dan Uni Eropa untuk segera turun tangan menghentikan pertempuran. Jadi idenya adalah orang-orang tidak berpikir untuk bertempur karena adanya ancaman itu. Menurut saya, orang-orang juga kenapa mereka ingin kembali berperang. Tapi memang benar bahwa masalah konstitusional ini adalah kebuntuan gencatan senjata, bukan perjanjian damai dalam arti sesuatu yang bisa mengakhiri semuanya. Dan siapa yang tahu, maksud saya sekarang sudah dari 95 ke 20, sekarang sudah 30 tahun pada bulan November. Kosovo. Ini. Kita juga bisa tahap jika, maksudku ya, kita mulai semanti. Ya, benar. Maksud saya, menurut saya belum jelas kapan atau apakah Kosovo akan diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan demikian memiliki hubungan internasional. Itu kuncinya. Kepemimpinan Kosovo Albania saat ini di Kosovo tidak terlalu mendukung pengaturan otonomi munisipal yang telah diberikan kepada orang-orang Serbia, terutama di wilayah utara. Jadi ini dalam arti tertentu, ini mirip dengan konflik konstitusional yang saya sebutkan di Bosnia yang terus berulang. Dan sesekali dalam kasus ini, Uni Eropa yang lebih terlibat. Ada beberapa negosiasi yang tidak diimplementasikan dan sekarang berada dalam kebuntuan. Dan rekan-rekan Serbia saya dari Serbia sendiri, dari Beograd, berpikir bahwa baik bagi Presiden Vučić dari Serbia maupun kepemimpinan Albania di Kosovo, ada kepentingan kualitas dan mempertahankan kebuntuan ini agar mereka tidak perlu menghadapi tantangan. Siapa yang tahu berapa lama ini yang berlangsung? So, who knows how long it's going to go on? Masalahnya, dinamika konflik ini kemudian juga cenderung memberdayakan orang-orang tertentu, dan mereka mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Oleh karena itu, di kedua belah pihak, ada juga argumen internal untuk mempertahankan hal-hal tertentu seperti apa adanya. Hal yang aneh bagi saya adalah, secara keseluruhan, ini jelas merupakan wilayah secara linguistik,
budaya, dan geografis, yang secara alami seharusnya bersatu. Tapi wilayah ini terpecah menjadi begitu banyak bagian. Dan dengan seharusnya bersatu, saya tidak selalu maksudkan sebagai negara bangsa. Maksud saya tentu saja harus ada keterhubungan. Selain itu, tentu saja ada isu bahwa Balkan sangat penting bagi seluruh Eropa. Maksud saya, Perang Dunia Pertama dimulai tepat di Sarajevo. Anda tidak bisa menulis sejarah Eropa tanpa Balkan. Menurut Anda, saat ini apa peran struktural Balkan bagi panggung geopolitik Eropa yang lebih luas? Theater of geopolitics. Anda tahu, saya punya seorang kolega yang sangat saya hormati. Dia adalah sejarawan Eropa Tenggara. Dia orang Jerman. Namanya Mary Janine Kalik. Dan dia menulis buku-buku yang luar biasa. Salah satu bukunya membahas tentang Great Cauldron, yang berargumen bahwa Anda tidak bisa mengabaikan peran Balkan dalam sejarah seluruh Eropa. Itu adalah bagian darinya, bagian indah dari apa yang Anda katakan. Dan saya merekomendasikan buku itu kepada para pendengar Anda untuk dibaca. Itu buku yang luar biasa. Tapi saya memang berpikir, saya tidak yakin sekarang dalam situasi saat ini di sistem internasional atau setidaknya di Eropa, kemana arah semuanya. Maksud saya, peran yang dimainkan pemerintahan Trump sedang mengubah banyak hal, membuat segalanya menjadi tidak pasti. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Menurut saya yang sangat penting bagi Balkan adalah Timur Tengah. Karena Turki di satu sisi dan Arab Saudi serta Iran di sisi lain selalu memiliki banyak kepentingan dan keterlibatan. Bahkan selama perang di Bosnia-Herzegovina dan di Kosovo. Jadi, bagaimana hubungan antara ketidakstabilan yang sedang terjadi saat ini di Timur Tengah dengan apa yang terjadi di Balkan dan sebaliknya? Saya rasa ini adalah momen di mana saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tak jelas tidak melihat organisasi-organisasi memanfaatkan apa yang seharusnya bisa menjadi peran stabilisasi dan integrasi dari Balkan. Saya tidak tahu. Maaf, saya berharap saya punya gambaran. Tidak. Saya juga tidak melihatnya. Anda tahu, dulu ada harapan, terutama menurut saya, di awal tahun 2000-an, bahwa situasi Balkan bisa diselesaikan seperti masalah Irlandia. Pada dasarnya melalui Eropanisasi, bukan? Integrasi ke dalam struktur politik yang lebih besar. Dan itu kemudian akan menyembuhkan luka-luka. Namun sekarang, hal itu juga tampaknya sangat tidak mungkin terjadi karena adanya fragmentasi. Tapi tidak. Tapi kemudian saya akan mengatakan, inilah isu yang sangat penting yang Anda angkat terkait Uni Eropa. Karena Serbia, Makedonia, sekarang disebut Makedonia Utara, dan Bosnia-Herzegovina semuanya telah menunggu dalam antrean, memenuhi persyaratan untuk masuk ke Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun sekarang. Dan semuanya benar-benar tertahan. Jadi gagasan bahwa itu seharusnya berhasil justru terhambat oleh Uni Eropa, khususnya Prancis. Dan siapa yang tahu, itu terus berubah di Jerman, tergantung siapa yang memegang mayoritas di sana. Jadi saya ingin berpikir bahwa mereka akan melihat kepentingan mereka sendiri untuk menindaklanjuti retorika mereka bahwa integrasi Uni Eropa adalah kunci stabilitas di Balkan dan oleh karena itu stabilitas di Eropa. Tapi itu bukanlah kebijakan nyata mereka saat ini. Tidak, sama sekali tidak. Namun, Uni Eropa saat ini memiliki begitu banyak masalah, sehingga saya rasa ini bukanlah bidang di mana mereka benar-benar bisa membantu. Mungkin satu hal terakhir, apakah Anda berpikir bahwa pengalaman Yugoslavia dan pengalaman Balkan terkait perpecahan ini, dan juga mungkin pengalaman dengan pengadilan Yugoslavia untuk bekas Yugoslavia dan sebagainya, menawarkan aspek-aspek yang memberi harapan tentang apa yang bisa dilakukan, atau bagaimana perang bisa diakhiri dan pertempuran bisa dihentikan, yang entah bagaimana dapat diterapkan pada situasi antara Ukraina, Rusia, NATO, dan Amerika Serikat. Apakah Anda melihat ada kemiripan di sana? Tidak banyak. Yang ingin saya katakan adalah, Anda ingat saya membicarakan tentang minoritas Serbia di Kroasia, yang jumlahnya sekitar 11 atau 12%. Wilayah itu di Kroasia disebut Krajina, dan bagian utara Bosnia juga disebut Bosanska Krajina.
Krajina berarti perbatasan dalam bahasa Slavia. Jadi jika Anda memikirkan Ukraina, itu adalah kata yang sama. Dalam kasus Kroasia dan Bosnia, itu adalah perbatasan militer antara Kekaisaran Austro-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Dan orang-orang Serbia diwajibkan menjadi militer untuk membela Eropa dari Ottoman. Netralitas Yugoslavia, orang-orang yang saya dukung, yang menganalisis kasus Ukraina mengatakan bahwa ini adalah tempat-tempat yang secara geopolitik harus netral. Jadi jika kita tidak sepenuhnya memikirkan negosiasi Ukraina dalam hal netralitas, tapi kemudian kita sebetulnya belum udah di bekas Yugoslavia, terus bermain-main dengan itu. Jadi saya tidak tahu kapan pelajaran itu akan dipahami. Tetapi menurut saya, selain itu, yang membuat Yugoslavia begitu istimewa adalah gagasan tentang itu benar-benar sistem konsosiasional, di mana setiap orang memiliki hak mereka sesuai dengan budaya dan bahasa mereka, tetapi mereka hidup bersama, dan sistem politiknya bisa mengakomodasi hal itu. Dalam banyak hal, Ukraina bisa memiliki hal yang sama, meskipun Minsk II tampaknya merupakan upaya ke arah itu, dan itu ditolak. Namun, kita masih berharap bahwa mungkin pelajaran dari Yugoslavia, apa yang membuatnya seperti yang Anda sebutkan di awal percakapan kita, apa yang membuat Yugoslavia berterakhir selama awal lebih dari 90 dengan sukses masih bisa diterapkan di Ukraina. Kau tahu, itu yang sedang coba saya pahami. Ada wilayah-wilayah perbatasan ini, seperti yang kamu katakan. Dan kita melihat kasus-kasus seperti ini di seluruh Eropa, di mana-mana. Bahkan di Eurasia dan juga di Swiss. Maksud saya, Bosnia itu seperti Swiss. Swiss itu seperti Bosnia dalam banyak hal. Dan faktanya, pada tahun 1819, netralitas ini disepakati dan kemudian dipertahankan. Itulah yang memungkinkan Swiss berfungsi sebagai penyangga antara Austria dan Prancis. Kita melihat hal seperti itu di banyak tempat. Lalu, ketika netralitas itu dihancurkan, jika kekuatan politik mulai bekerja, yang kemudian menentang gagasan penyangga ini, mereka juga menciptakan kekacauan internal, atau melalui kekacauan internal itu, menghancurkan fungsi eksternalnya. Saya belum punya konsep tentang hal itu sekarang. Sesuai dengannya? Evoluisme lawan, ekstrud saya mempunyai berfungsi secara internal, dan fungsi eksternal. Dan sebaliknya. Maksud saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri dengan Yugoslavia, apapun yang mereka lakukan secara internal tidak berhasil kecuali para aktor eksternal ikut serta dan mendukungnya. Menurut saya, para aktor eksternal justru lebih berpengaruh. Kecuali jika mereka memang menginginkannya berhasil. Dan kita melihat dalam kedua kasus, bagaimana kekuatan eksternal kehilangan minat, mungkin di Yugoslavia, dan sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda di Ukraina, yang justru bekerja melawan netralitas Ukraina. Maksud saya begini, saya orang Amerika, jadi saya bisa bicara tentang negara saya. Slovenia dan Kroasia diberikan kemerdekaan oleh Swiss, Austria, dan sampai batas tertentu Norwegia bertentangan dengan konstitusi federal Yugoslavia. Mereka melanggarnya. Dan Amerika baru datang berbulan-bulan kemudian. Jadi pada awalnya mereka tahu apa yang benar. Tapi kenapa saya menyebutkan ini? Karena orang Slovenia dan Kroasia sangat... Saya cek teruntas. Derisian mereka makin semakin wapa sekolah korek kanis atas negara madrasah. Mereka juga kecah Yugoslavia. Ini narasi tahu apa yang saya. And that was anti-communism. So they figured out how to call Milosevic. Jadi mereka mencari cara untuk menyebut Milosevic sebagai seorang komunis, seolah-olah Tudjman dan Kucan di Slovenia bukan juga anggota Liga Komunis. Maksud saya itu semua sama saja. Tapi mereka berhasil memanfaatkan sentimen anti-komunisme Amerika. Dan saya tahu saya sama sekali tidak mendukung apapun yang dilakukan Putin dalam invasinya ke Ukraina. Tapi kebijakan Amerika juga diuntungkan oleh narasi anti-Rusia. Jadi yang kami katakan adalah, seandainya bisa muncul narasi netralitas, perdamaian, dan stabilitas, saya rasa itulah yang seharusnya terjadi. Karena ide-ide itu selalu ada.
Dan orang-orang di lapangan yang mau terlibat, menurut saya juga lebih memilih hal itu. Saya juga berpikir begitu. Dan ini adalah analisis yang luar biasa. Dan saya berterima kasih atas itu. Susan, jika orang-orang ingin membaca analisis Anda, apakah ada tempat di mana Anda menerbitkan esai dan sebagainya? Atau kemana orang-orang harus pergi untuk menemukan Anda? Oh, tidak. Maksud saya baru saja mengakhiri. Saya dulu menaruh CV beserta semua dokumen saya di sebuah situs web yang ada alasan mengapa saya harus menurunkannya. Jadi saya tidak memilikinya. Maksud saya mereka bisa menghubungi saya. Mereka bisa melihat CV saya di Graduate Center, Departemen Ilmu Politik City University. CV saya ada di sana. Saya banyak menulis. Dan saya juga beli buku Anda. Itu bisa dapat analisis. Yes, me speed, right? Terima kasih. Profesor Susan L. Woodward. Terima kasih semua atas Anda hari ini. Sama.